akan membahas atau mengupas tuntas materi yang sering dianggap horor di matematika dasar, yaitu limit. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas yang bikin pusing doang. Kita akan lihat gimana limit bekerja di kehidupan kita. Betul, sebelum masuk ke rumus, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya limit itu. Langsung saja kita hubungi rekan kami di kelas. Mariama, silahkan. Halo semuanya, saya Mariama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian limit. Pertama-tama, kita harus tahu dulu konsep dari limit, yaitu limit fx dengan x mendekati a sama dengan r. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai r. Dan teman-teman perlu tahu bahwa tidak semua fungsi memiliki limit. Dengan syarat suatu fungsi memiliki limit jika limit kiri sama dengan limit kanan. Yang ditulis limit fx dengan x mendekati a. Nah, negatif ini itu artinya mendekati a dari sebelah kiri, sama dengan limit fx dengan x mendekati a. Nah, kalau positif ini artinya mendekati a dari sebelah kanan. Untuk ringkasnya lagi, lalu kita ke contohnya. Limit x kuadrat dikurangi 1 pada x dikurangi 1 dengan x mendekati 1. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 pada x dikurangi 1 terdefinisi untuk semua x bilangan real kecuali x sama dengan 1. Maksudnya, jika kita ganti x-nya dengan berapapun bilangan real, maka akan ada nilainya kecuali x sama dengan 1. Nah, mari kita substitusikan dari nilai x ke 1. F1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 kurang 1 sama dengan 0 per 0. Jika x-nya mendekati 1, maka fx ini akan mendekati suatu nilai. Nah, mari kita lihat dari tabel tersebut. Untuk x sama dengan 1 udah kelihatannya tidak terdefinisi. Nah, mari kita cari mendekati nilai satunya, yaitu 0,8, 0,99, 0,999. Di sebelah kanannya 1,2, 1,01, 1,001. Selanjutnya kita substitusikan ke nilai yang tadi, yang x kuadrat dikurangi 1 per x kurangi 1. Yang 0,8 ternyata mendapatkan 1,8. Kalau 0,99 fx-nya 1,99. Kalau 0,999 fx-nya 1,999. Nah, dari yang sebelah kanan 1,2 fx-nya 2,2. Selanjutnya 1,01 fx-nya 2,01. Untuk x yang terakhir 1,001 fx-nya 2,001. Nah, untuk pendekatan dari kiri ternyata ini mendekati 2, artinya limit untuk x mendekati 1 dari kiri ini nilainya 2. Nah, ternyata untuk pendekatan dari kanan juga ini mendekati 2, artinya limit untuk x mendekati 1 dari kanan ini nilainya 2 juga. Karena limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit fungsi ini jelas hasilnya adalah 2. Di sini saya Yudi Kurniawan yang akan menjelaskan tentang sifat-sifat limit. 3 soal yang akan saya kerjakan. Yang ke-1, limit k x mendekati a sama dengan k. Contoh, limit 3x mendekati 2 sama dengan 3. Contoh kedua yaitu limit x mendekati 2 sama dengan a. Contoh, limit x mendekati 2 sama dengan 2. Contoh yang ketiga yaitu limit k kali fx x mendekati a sama dengan k limit x mendekati a. Contoh, limit 3 kali 5x x mendekati 2. 3 kali x limit 5x x mendekati 2. 3 kali 5 kali 2
3 kali 5 kali 2 10. 3 kali 10 sama dengan 30. Di sini saya Alif Fatimah yang akan melanjutkan sifat-sifat limit yang keempat, kelima, dan keenam. Nah, teman-teman, yang dimana sifat-sifat limit yang keempat itu di sini limit fx ditambah gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a ditambah limit gx untuk x mendekati a. Nah, untuk sifat limit yang kelima yaitu limit fx dikurangi gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikurangi limit gx untuk x mendekati a. Nah, yang keenam yaitu sifat limitnya limit fx dikali gx untuk x mendekati a sama dengan limit fx untuk x mendekati a dikali limit gx untuk x mendekati a. Nah, teman-teman, mari kita mulai contoh soal ya untuk
sifat pangkat dengan rumus limit fx pangkat n saat x mendekati a sama dengan limit fx saat x mendekati a hasilnya dipangkatkan dengan n. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu limit 3x kuadrat dikurangi 1 pangkat 5 saat x mendekati 1. Nah, lalu kita turunkan menjadi limit 3x kuadrat dikurangi 1 saat x mendekati 1 lalu dipangkatkan dengan 5. Nah, hasilnya yaitu kita substitusikan 3 dikali 1 kuadrat dikurangi 1 pangkat 5. Nah, 3 dikali 1 kuadrat hasilnya 3 dikurangi 1 yaitu 2, menjadi 2 dipangkat 5. 2 pangkat 5 hasilnya yaitu 32. Nah, untuk sifat yang ke-9 yaitu sifat akar dengan rumus limit akar pangkat n dari fx saat x mendekati a sama dengan akar pangkat n dari limit fx saat x mendekati a dengan syarat limit fx saat x mendekati a lebih dari 0 dan n adalah 5. Nah, contoh soalnya yaitu limit akar pangkat 3 dari x kuadrat ditambah 2 saat x mendekati 5. Nah, lalu kita turunkan menjadi akar pangkat 3 dari limit x kuadrat tambah 2 saat x mendekati 5. Nah, lalu kita substitusikan menjadi akar pangkat 3 dari 5 kuadrat ditambah 2. Nah, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 tambah 2 yaitu 27. Akar pangkat 3 dari 27 yaitu hasilnya 3. Baik, di sini saya mau mengambil yang akan menjelaskan tentang cara menentukan nilai limit fungsi. Kita bisa lihat di sana untuk menentukan nilai limit fungsi fx, x mendekati a, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, substitusikan nilai a jika fa terdefinisi, maka limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Kita bisa lihat contoh yang pertama. Limit 2x tambah 4 per 2x untuk x mendekati 2. Jadi kita bisa ubah x-nya diganti dengan 2, jadi sama dengan 2 dikali 2 ditambah 4 per 2 kali 2. Jadi 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8 per 2 kali 2 4. Jadi 8 per 4 sama dengan 2. Jadi untuk limit 2x tambah 4 per 2x yaitu sama dengan 2. Lanjut ke yang kedua, jika fa tidak terdefinisi, limit fx untuk x mendekati a maka tidak ada. Seperti contoh yang kedua, limit 3x tambah 4 per 2x dikurang 2 untuk x mendekati 1 sama dengan kita ubah x nya menjadi 1. 3 kali 1 ditambah 4 per 2 kali 1 dikurang 2 yang hasilnya 3 kali 1 3 ditambah 4 7. 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 7 per 0 yang dimana hasilnya tidak terdefinisi. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Jika fa sama dengan 0 per 0 maka kita memerlukan strategi penyelesaiannya. Kita bisa lihat di sini limit x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 untuk x mendekati 2. Kita bisa substitusikan terlebih dahulu untuk x nya menjadi 2 x 2 pangkat 2 dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 pangkat 2 dikurang 2 tambah 2 yang hasilnya adalah 0 per 0. Maka dari itu kita memerlukan strategi untuk menyelesaikan limit ini gitu. Cara yang pertama, kita bisa memfaktorkan limit tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini kan yang tadinya x kuadrat dikurang 5x tambah 6 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 kita ubah menjadi faktor seperti ini. X dikurang 3 dikali x dikurang 2 per x dikurang 2 kali x ditambah 1. Ini kita faktorkan seperti biasa juga karena x kali x, x kuadrat, x kali negatif 2, negatif 2x
3x dikali 3 negatif 3 dikali x 3x ditambah negatif 2x jadi negatif 5x, negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6 gitu kan, seperti biasa difaktorkan. Maka itu karena di sini ada yang sama gitu kan, yaitu x dikurang 2 sama yang di bawahnya kita bisa coret karena hasilnya 1 jadi tidak mempengaruhi apapun. Jadi kita tulis lagi limit x dikurang 3 per x ditambah 1 untuk x mendekati 2. Lalu setelah sederhana seperti ini kita substitusi 2 untuk x nya gitu. Jadi 2 dikurang 3, 2 ditambah 1 yang hasilnya negatif 1 per 3. Jadi untuk limit x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 untuk x mendekati 2 yaitu negatif 1 per 2 negatif 1 per 3. Saya Rizky, di sini saya akan melanjutkan menentukan limit bentuk tak tentu dengan cara merasionalkan atau mengalikan dengan bentuk sekawan. Contohnya, carilah limit x kuadrat ditambah 2x dibagi 2 dikurangi akar x ditambah 4 untuk x mendekati 0. Maka limit x kuadrat ditambah 2x dibagi 2 dikurangi akar x ditambah 4 untuk x mendekati 0 sama dengan, nah kita kalikan dengan bentuk sekawannya yaitu bentuk dari yang akar. Cuma yang membedakannya adalah jika tadi bentuk akarnya itu 2 dikurangi akar x ditambah 4, kita ubah menjadi positif, jadi 2 ditambah akar x ditambah 4. Maka limit x kuadrat ditambah 2x dibagi 2 dikurangi akar x ditambah 4 dikalikan dengan 2 ditambah akar x ditambah 4 dibagi 2 ditambah akar x ditambah 4 untuk x mendekati 0. X kuadrat ditambah 2x dikali 2 ditambah akar x ditambah 4 dibagi dengan ini 2 dikali 2 itu 4, negatif dikali positif itu negatif, akar x ditambah 4 dikali akar x ditambah 4 adalah x ditambah 4. Jadi limit x kuadrat ditambah 2x dikali 2 ditambah akar x ditambah 4 dibagi 4 dikurangi x ditambah 4. Nah, yang selanjutnya kita faktorkan yang x kuadrat ditambah 2x difaktorkan menjadi x dikali x ditambah 2 dikalikan dengan yang tadi 2 ditambah akar x ditambah 4 dibagi dengan, itu kan ada 4 ya, 4 bisa dikurangi dengan 4 sehingga hasilnya 0, maka sisanya adalah negatif x. Limit x dikali x ditambah 2 dikali 2 ditambah akar x ditambah 4 dibagi dengan negatif x untuk x mendekati 2 untuk x mendekati 0 sehingga menghasilkan limit negatif x ditambah 2 dikali 2 ditambah akar x ditambah 4 untuk x mendekati 0. Selanjutnya kita substitusikan nilai 0 ke dalam persamaan, yaitu negatif dikali 0 ditambah 2 dikali 2 ditambah akar 0 ditambah 4. Kita selesaikan dari belakang dulu. Akar 4 itu 2 ditambah 2 itu 4. Selanjutnya ini 0 ditambah 2 yaitu 2. Jadi 2 dikali 4 adalah 8. Karena di depannya ada tanda negatif, maka hasilnya adalah negatif 8. Selanjutnya yaitu limit tak hingga. Notasi dari tak hingga adalah seperti angka 8 yang dihorizontalkan. Di sini contohnya, carilah limit 6x ditambah 8 dibagi 3x kuadrat dikurangi 9 untuk x mendekati tak hingga. Menyelesaikan limit tak hingga adalah dengan cara membagi semua persamaan dengan pangkat tertinggi x pangkat tertinggi, yaitu di sini x pangkat tertinggi dari rumputnya adalah x kuadrat. Maka kita selesaikan persamaan ini dengan cara membagi semua persamaan ini dengan x kuadrat, yaitu limit 6x per x kuadrat ditambah 8 per x kuadrat dibagi dengan 3x kuadrat per x kuadrat dikurangi 9 per x kuadrat. Nah, 6x dibagi x kuadrat itu adalah 6x ditambah 8 dibagi x kuadrat yaitu 8 per x kuadrat, tetap ya, dibagi dengan 3x kuadrat per x kuadrat yaitu 3 dikurangi 9 per x kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai tak hingga ini ke bentuk persamaannya sehingga akan menjadi 6 dibagi tak hingga. Semua bilangan yang dibagi tak hingga akan menghasilkan 0, maka persamaan ini berubah menjadi 6
seperti 6 dibagi tadinya itu 0, ditambah 8 dibagi tadinya itu 0, dibagi dengan 3 dikurangi 9, dibagi tadinya itu adalah 0, maka 0 ditambah 0 ditambah 0 itu 0, dibagi dengan 3 dikurangi 0 yaitu 3, 0 dibagi 3 adalah 0, maka hasil dari limit 6x ditambah 8 dibagi dengan 3x kuadrat dikurangi 9 adalah 0. Nah, teman-teman, mungkin dicukupkan sekian ya presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Mudah-mudahan ya dapat dipahami untuk mengenai materi